itu nggak ada perdebatan tuh kalau itu. Betul. Ya. Boleh Pak ya? Iya, jadi kalau untuk pemindahan ASN ini sebenarnya tiga kementerian. Ya. Satu adalah Kementerian Dalam Negeri untuk pemerintah daerah, ya untuk di daerah. Kemudian Kemenpan untuk pusat maupun daerah, dan BKN yang mengatur Badan Kepegawaian Negara. Tapi kalau mereka komplain, mereka larinya ke KASN, Komite Aparatur Sipil Negara. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Taufan tadi, saya sebenarnya mau nggak nyampaikan yang disampaikan beliau. Beliau paham banget, karena mantan kepala daerah itu tanggung jawab memberikan tindakan itu bukan di dalam negeri, tapi pejabat pembina pegawaian PPK secara bertingkat. Jadi kalau kepala desa ya nanti bupati. Kalau di tingkat kelurahan bupati. Nanti kalau bupati provinsi. Itu ada bertingkat seperti itu, penindakannya itu. Dan kemudian nanti kalau berkeberatan ada upaya banding. Mereka yang ditindak, mereka boleh melakukan banding kepada secara berjenjang naik ke atas. Jadi kalau dari Mendagri yang melakukan penindakan kepada kepala desa, jauh sekali. Dan kita melampaui, saya lupa aturannya tentang tentang disiplin pegawai dan mekanisme banding mereka kalau mereka berkeberatan. Saya ini akan banyak kali nabrak aturannya saya, dan saya nggak bisa melaksanakan pasti. Begitu saya nggak bisa melaksanakan, karena ini sudah kesimpulan rapat antara komisi dengan menteri, maka menjadi salah satu subobjek untuk pansus kalau saya nggak bisa melaksanakan. Pansus salah satunya ketika menteri tidak melaksanakan yang sudah disepakati dengan DPR dalam rapat kerja. Silakan dibaca di Undang-Undang MD 3. Makasih Pak. Baik, kita sesuaikan redaksinya sesuai dengan kewenangan Menteri Dalam Negeri. Saya ingatkan dulu nih sebelum saya baca sekali lagi. Yang nomor 5 itu Pak Mendagri sudah sepakat bahwa ASN di pemerintahan daerah, Pak Mendagri sebagai pembina pemerintahan daerah akan menggunakan kewenangannya agar mereka netral sebagai ASN pemerintahan daerah. Nah, kira-kira itu yang tadi banyak didiskusikan itu yang nomor 5 sebetulnya. Nomor 6 sekarang. Terhadap adanya indikasi maraknya permasalahan netralitas penjabat kepala daerah, ini baik gubernur, bupati, wali kota, dalam proses mendukung pasangan calon kepala daerah, Komisi 2 DPR RI meminta agar Menteri Dalam Negeri memberikan, untuknya dihapus, sanksi tegas sesuai aturan disiplin ASN dan sistem pengawasan pemilu yang ada kepada penjabat kepala daerah, ASN dan seterusnya hapus, yang terbukti melanggar netralitas dan melakukan keberpihakan selama proses dan tahapan pemilihan 2024, sebagaimana ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Setuju ya Pak ya? Lanjut, 7. Seiring telah terbentuknya 4 daerah otonomi baru di tanah Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah lagi, untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur di 4 DOB Provinsi baru di Papua melalui pendanaan APBN. Ini mengulangi kewajiban undang-undang aja ini. Setuju. 8. Terhadap permasalahan kinerja penjabat atau PJ kepala daerah yang akan berlangsung sampai pelantikan kepala daerah yang baru hasil pemilihan serentak 2024, Komisi 2 DPR RI melalui Menteri Dalam Negeri akan mengundang penjabat gubernur dan penjabat bupati wali kota, itu typo itu, untuk melakukan evaluasi, bukan mengevaluasi. Secara menyeluruh terhadap kinerja PJ kepala daerah dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Ini payung kami ngundang aja Pak minggu depan. Kita bikin 7 kali pertemuan. Setuju ya Pak ya? Nanti Bapak diatur lah siapa yang
mewakili Bapak. 9. Komisi 2 DPR RI meminta kepada pemerintah untuk meninjau kembali moratorium tentang pemekaran daerah di Indonesia dan agar Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikan 2 rancangan peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah dan RPP tentang penataan daerah sebagaimana amanat, jangan di mana. Ini kalau nyusun disertasi dimarahin Mas Bima nanti nih. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan RPP tersebut selambat-lambatnya diterbitkan 2 tahun setelah undang-undang disahkan. Silakan Pak. Kalau bisa dihindari repetisi kata-kata amanat itu. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 2004 yang mengamanatkan. Ya. Jadi kata-kata amanat yang pertama menurut kami dihilangkan. Coba dihilang. Amanat di depan dihapus. Sebagaimana undang-undang mengamanatkan. Kita baca ulang Pak ya. Kalau nggak dibaca nggak ketahuan ini rasa-frasanya. Komisi 2 DPR RI meminta kepada pemerintah untuk meninjau kembali moratorium tentang pemekaran daerah di Indonesia dan agar Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikan 2 RPP tentang desain besar penataan daerah dan RPP tentang penataan daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan RPP tersebut selambat-lambatnya diterbitkan 2 tahun setelah undang-undang disahkan. RPP disertada dan RPP penataan daerah diperlukan sebagai pedoman, persyaratan, dan teknis dalam melaksanakan pemekaran daerah provinsi di depan dong. Provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Setuju ya Pak? Ini amanah undang-undang nih. 10. Dalam menjalankan hak konstitusional DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran, Komisi 2 DPR RI melalui Menteri Dalam Negeri akan melaksanakan pengawasan terkait dengan dana transfer pusat ke daerah pada pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten kota, sehingga dana transfer daerah dapat terawasi dalam menjalankan pemerintahan yang baik, good government. Harusnya tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Nanti Pak Rektor IPDN protes dia. Good governance yang terhindar dari perilaku dan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini payung kami saja Pak untuk nanti minta izin. Setuju? 11. Silakan. Kata melalui itu mungkin diganti bersama kan. Oke, boleh. Kalau melalui itu seolah-olah kita mendelegasikan ke Boleh. Kita ulangi ya. Dalam menjalankan hak konstitusional DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran, Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri akan melaksanakan pengawasan terkait dengan dana transfer pusat ke daerah pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten kota, sehingga dana transfer daerah dapat terawasi dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance itu. Yang terhindar dari perilaku dan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini bentuknya apa pimpinan coba? Bentuknya apa ini pengawasannya transfer daerah? Bentuknya satu, begitu pemerintahan nanti terbentuk Pak Deddy Sitorus, setelah pilkada kita akan undang gubernur, bupati, dan wali kota. Kita akan sampaikan bahwa ini adalah domain pengawasan kita satu. Yang kedua, nanti di setiap daerah teman-teman itu akan bisa mengecek dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil yang selama ini tidak ada yang ngawasi. Digunakan seperti apa, apakah sesuai peruntukan atau tidak di daerah masing-masing. Jadi Bang Deddy Sitorus nanti pulang ke Kaltara, itu bisa tahu tuh, benar apa enggak tuh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan dana transfer daerahnya, kira-kira gitu. Ya mulia sekali, kita lihat saja. Makasih. Terima kasih. Lanjut ya. 11. Komisi 2 DPR RI mendorong agar Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan yang berorientasi pada penguatan wilayah perbatasan negara melalui pos lintas batas negara dalam rangka memperkuat wilayah perbatasan dan daerah-daerah terdepan
di terdepan Indonesia dan menjaga integritas wilayah negara serta mengurangi konflik sengketa perbatasan dengan negara-negara tetangga, juga berefek pada kesejahteraan ekonomi, kepedulian sosial, pertahanan dan keamanan bangsa dan negara. Ya, ini intinya penguatan BNPB lah Pak, sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Coba dicermati Pak, silakan. Mohon izin. Izin. Iya. Jadi kami setuju kalau Komisi DPR mendorong BNPB dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan yang berorientasi pada penguatan wilayah perbatasan negara. Itu sebenarnya satu tugas tersendiri, tapi bukan melalui pos lintas batas negara. Tapi yang kedua itulah mengefektifkan atau mengoptimalkan peran atau tugas kinerja, mengoptimalkan kinerja pos lintas. PLBN itulah tugas tersendiri lagi yang berbeda dengan pembangunan infrastruktur perbatasan. Jadi mungkin penguatan wilayah perbatasan negara, gitu. Kemudian mengoptimalkan operasional pos lintas batas negara dalam rangka memperkuat wilayah perbatasan dan seterusnya. Bisa dipahami nggak oleh yang tukang ketik? Sedikit pimpinan. Silahkan. Ini kan memang tugas yang memerlukan sinergi yang cukup luas Pak ya. Karena kalau Kementerian Dalam Negeri saja saya kira untuk bangun PLBN aja anggarannya bukan di Kementerian Dalam Negeri. Untuk pengembangan ekonomi dan segala macam memerlukan banyak kementerian lain. Mungkin saya kira kita fokus pada soal apa yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri di sini. Saya laporkan Pak Tito, mohon maaf, 2 PLBN di Kalimantan Utara sudah selesai sampai hari ini nggak diresmikan. Selesainya udah setahun, hampir 2 tahun. 1 batal dibangun, padahal Pak Jokowi kesana naik motor sampai hampir terpeleset. 1 mangkrak, ya. Yang Krayan dibatalkan Pak, yang Pak Presiden pergi ke sana. Batal Pak, saya tahu persis karena saya terus berkomunikasi. Yang batal di mana Pak? Ya? Yang dibatalkan Di Krayan Pak. Sudah Pak, diresmikan. Diresmikan di Krayan Pak. Mohon izin, itu ada 7 yang dibangun, di antaranya di Krayan, ya, di Nunukan, ya. Kemudian Pak Jokowi meresmikannya secara terpusat di Napan, di NTT, saya hadir Pak, mendampingi beliau, itu ada 7, termasuk di antaranya Krayan. Nanti disampaikan aja Pak, tertulis. Itu informasi yang salah Pak, mohon maaf Pak Menteri. Itu kan, Bapak mungkin harus cek. Rencana pembangunannya mungkin ya Pak ya. Daerah-daerah terdepan Indonesia yang berefek. Siapa yang Sebatik PLT sudah sekretaris diresmikan, siapa? saya sampaikan sama Bapak Pak. Kalau itu benar, terima kasih. Tapi belum ada apa-apa di sana Pak. Oke, Bapak dengar aja. Nanti kita lanjut bicara pada sesi yang berikutnya. Ya, Ya. kita bicara, Tapi saya Pak. ingin sampaikan Pak, ini penting. Karena Kalimantan Utara ini menyumbang banyak sekali, tapi kalah jauh sama Papua Pak. Ini kesimpulan Bang. Ya, ini kesimpulan. Makanya saya mau ingatkan supaya ini mendorong ini benar-benar menjadi catatan Pak. Karena Krayan itu batal Pak, nggak dibangun Pak. Ya, tolong datanya divalidasi. Yang kedua, yang di Long Ampung itu progresnya baru 30-40% Pak. Dan saya ingin menyampaikan Pak Tito supaya mungkin berkoordinasi dengan Menteri PU Pak. Kecuali yang di Sebatik, tidak satu pun dari PLBN itu yang punya jalan akses Pak. Ya, jadi itu sangat bermasalah. Bang Deddy boleh nanti kita bahas khusus ini Ya, boleh. Boleh ya? Ya. Karena kalau kesimpulan kita balik lagi ke pendalaman, nggak selesai. Coba, ya saya paham Bang, saya paham itu kondisinya saya paham. Saya juga bisa cerita Kalbar dan seterusnya itu. Saya sering juga ngeritik Pak Tito dulu periode lalu soal PLBN ini. Teman saya Pak Cornelis dulu di sini. Ini belum ada perubahan apa-apa nih, karena bingung. Coba kita revisi. Ini kebanyakan kalimatnya nih. Komisi 2 DPR RI mendorong agar BNPB dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan yang berorientasi pada penguatan wilayah perbatasan negara, Boleh masukan pimpinan?
Coba Saya izin redaksinya apa, masukkan Pak? saja redaksinya. Komisi 2 DPR RI mendorong penguatan dan pengembangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam upayanya mengembangkan daerah-daerah perbatasan secara ekonomi, secara infrastruktur, dan demi menjaga integritas wilayah. Gitu aja. Iya. Itu ada Oke. ketik. Ya tukang ketik siapa kok lambat sekali? Coba. Ini Bang Deddy ini Komisi 2 mendorong udah capek Ya. loh tadi Bang Deddy bikin ringkas ini. Coba yang tukang Komisi ketik. 2 DPR RI mendorong penguatan dan pengembangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam rangka pembangunan daerah perbatasan sebagai beranda depan negara. Nah, kalau perlu biar indah dikit. Dalam konteks ekonomi, sosial, infrastruktur, dan integritas wilayah. Jadi kita dorong juga anggarannya BN PP ini Pak. biar Integrasi Bang, integrasi. besar. Integritas wilayah Pak. Ya, Bukan integritas, integrasi Bang. Integrasi. kedaulatan negara. Kedaulatan, contoh Iya, ya, kedaulatan karena tadi. sering geser-geser patok Pak di sana. Ya, siap. Coba yang itu dihapus dulu yang belakang-belakang tuh, biar punya Bang Deddy ini ringkas padat nih. Oh iya, iya. Nah. Pas itu. Tuh, perbatasannya dibenerin dulu kata-katanya. Saya suka nih ringkas-ringkas begini nih. Komisi 2 DPR RI mendorong penguatan dan pengembangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam rangka pembangunan daerah perbatasan sebagai beranda depan negara dalam konteks ekonomi, sosial, infrastruktur, dannya D-nya 1, kedaulatan wilayah. Cocok, setuju. Ya, cocok. 12. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kemendagri untuk melakukan percepatan sistem digitalisasi di lingkup pemerintahan daerah untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini memang programnya Pak Tito nih. Setuju? Sedikit masukan soal sistem digitalisasi. Ini menyedot anggaran negara banyak sekali. Tapi Abang setuju kan ini? Setuju kan? Enggak. Belum saya, setuju? saya belum. Saya Oh. mau ini konteksnya dulu saya Oh, bicara. coba. Ya, karena kalau semua daerah sebuah dinas bikin aplikasi, Pak, itu yang kemarin diributkan. Terlalu banyak aplikasi. Justru saya kepengen bagaimana kita mengintegrasi. Jadi kalau orang mau ngetik sesuatu untuk wilayah kabupaten ini, itu cukup satu website. Tinggal klik kebutuhannya di kabupaten mana, dinas mana gitu. Kalau semua dipaksa, Pak, uangnya habis bikin proyek-proyek. Ya. Normatifnya sepakat, pelaksanaannya seperti kata Pak Deddy, Pak. Sebenarnya pendapat saya bahasanya Komisi 2 di DPR meminta Kemendagri untuk melakukan, bukan melakukan ya, karena kami nggak melakukan, anggarannya bukan APBD ini, untuk mendorong percepatan Sistem. integrasi Nah. sistem digitalisasi di lingkup pemerintahan daerah dan dengan sistem digitalisasi pemerintahan pusat. Karena pusat lagi menyusun dan nanti akan mengintegrasikan semua daerah ke sistem satu sistem nasional. Titik, belakangnya Ya. dihapus. Pusat P-nya gitu. Pemerintah aja, Pemerintah pusat. Pemerintah pusat. pemerintah pun sebenarnya udah pusat. Pemerintah itu pusat ya. Ya, oke. Kita baca ya Pak, 12. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kemendagri untuk mendorong percepatan integrasi sistem digitalisasi di lingkup pemerintahan daerah dan dannya dihapus dengan sistem digitalisasi pemerintah pusat. 13. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI melalui Sekretariat Komisi 2 DPR RI paling lambat 7 hari sejak rapat kerja hari ini dilaksanakan.
sebelum saya ketok untuk keseluruhan, tolong nomenklaturnya disamakan. Kementerian Dalam Negeri, jangan ada Kemendagri, ada Kementerian Dalam Negeri. Untuk keseluruhan kita setujui. Pak Mendagri silahkan. Kata-kata penutup kalau ada. Kalau tidak ada begini pun udah cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mendagri, Wakil Menteri Dalam Negeri dan seluruh jajaran serta kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Rapat hari ini sangat menarik, dinamikanya cukup tinggi, kontributif. Yang paling penting kesimpulan tidak boleh hanya sekedar menjadi kesimpulan, tapi menjadi bagian dari indikator kinerja Komisi 2 DPR RI. Atas nama pimpinan Komisi 2 DPR RI, kami ucapkan terima kasih dan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat kerja pada hari ini kita nyatakan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin foto, Pak.